Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Menurut permintaanmu, kami telah membangun sebuah kastil kuno di sekitar area itu, kami telah mengawasinya dengan sangat ketat. Susin menekankan, tempat itu memang sangat berbahaya. Meskipun penjaga budak kita sangat berhati-hati dan serius dalam menjaganya, gas beracun yang dipancarkan dari sarang induk masih membunuh 3 penjaga kita selama bertahun-tahun ini. Luo Feng mengangguk. Sarang induk klan serangga, itu adalah bom waktu. Sarang induk klan serangga? Dylan terkejut. Apakah itu yang hidup? Dengan ratu di dalam? Benar. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Anda telah memukul emas, Yang Mulia telah memukul emas. Dylan memuji. Tidak banyak, aku sudah mencari informasinya, yang ini seharusnya hanya level penguasa sektor, kata Luo Feng. Dylan menjawab, bahkan sarang induk klan serangga tingkat penguasa sektor dapat menghasilkan sejumlah besar pejuang serangga, dan sarang induk ini hidup. Jika itu dijual di alam semesta, itu pasti akan dapat mengambil lebih dari 1 juta elemen campuran. Tanda seru. Namun, mengendalikannya sangat sulit. Menangkap sarang induk hidup sangat sulit. Mengontrolnya juga sangat sulit. Namun, jika seseorang berhasil mengendalikannya sepenuhnya, maka itu adalah kekuatan murni. Bahkan sarang induk yang paling banyak bisa menghasilkan prajurit serangga tingkat penguasa sektor, saat itu menciptakan tentara penguasa sektor. Dengan jumlah yang luar biasa, bahkan orang yang tidak mati pun harus menghindar. Sarang induk yang abadi, bahkan lebih menakutkan. Setiap prajurit serangga di tingkat abadi, itu hanyalah mimpi buruk. Klan serangga itu mengandalkan karakteristik menakutkan ini untuk mendominasi alam semesta dan menjadi salah satu ras puncak. Besok, aku akan bersiap untuk pergi melihat sarang induk, seru Luo Feng. Kapanpun oke. Su Xin mengangguk. Hati-hati ayah, kata Luo Ping. Haha, santai, bahkan jika itu tidak dalam keadaan koma, aku akan memiliki jaminan untuk bertahan hidup, apalagi sekarang. Mata Luo Feng bersinar dengan antisipasi. Sarang induk klan serangga, sejak dia bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, dia telah menyimpannya di belakang kepalanya. Gurunya Huyan Bo tidak memiliki cara untuk mengendalikan sarang induk ini, namun, perusahaan alam semesta virtual seharusnya. Lagi pula, di antara umat manusia, ada pertukaran dan lelang sarang induk, ini juga mengapa Dylan dapat dengan cepat melaporkan harganya. Jika ada kesepakatan di dalamnya, pasti akan ada cara untuk mengendalikannya. Namun ketika Luo Feng berada di wilayah awal absolut, dia tidak berhasil menemukan informasi semacam itu. Dan setelah dia menjadi anggota wilayah primal, otoritasnya tumbuh dan dia akhirnya berhasil menemukannya. Untuk mengendalikan sarang induk klan serangga, dari sejarah panjang umat manusia di 1008 negara alam semesta, ada total 29 teknik pengendalian, semuanya sangat sulit. 29 teknik ini, beberapa jelas mirip dengan jejak jiwa yang dibuat Huyan Bo. Namun jejak jiwa di dalam budak masih sangat unik. 29 teknik. Mereka semua memiliki persyaratan yang berbeda, beberapa di antaranya membutuhkan keabadian untuk dapat mengendalikan sarang induk klan serangga tingkat penguasa sektor. Beberapa membutuhkan pemimpin negara alam semesta untuk mengendalikan sarang induk tingkat abadi. Beberapa teknik hanya membutuhkan tuan sektor untuk mengendalikan sarang induk tingkat tuan sektor. Demikian pula, semakin sulit pelatihannya, semakin tinggi harganya. Sebelum saya menerima warisan catatan iblis, saya mungkin bahkan tidak memiliki jaminan untuk mengendalikan sarang induk tingkat penguasa sektor. Luo Feng berpikir, namun, setelah menerimanya, dengan amplitudo energi rohku meningkat lebih dari 3.200 kali, ini mirip dengan banyak mayat hidup yang pergi untuk menerima warisan. Banyak Undiings mengakhiri warisan mereka di akhir bagian pertama. Undiings yang bisa pergi ke sana, biasanya level resmi atau level kaisar. Makhluk-makhluk ini, setelah menerima warisan biasanya hanya akan meningkatkan amplitudo mereka menjadi sekitar 3.000 kali. Itu bisa dilihat, 3.000 kali amplitudo energi roh, ini sudah tidak masuk akal. Dengan amplitudo saya setinggi ini, itu sesuai dengan 10.000 teknik pengendalian pikiran dari 29, persyaratan tersulit dari ini adalah kebutuhan untuk melakukan banyak hal sekaligus. Tingkat tertinggi mengharuskan saya untuk melakukan 10.000 hal sekaligus. Luo Feng berpikir, ketika saya mencapai tingkat penguasa sektor, saya akan dapat menggunakan 10.000 kendali pikiran ini untuk sepenuhnya mengendalikan sarang induk itu. Namun, ketika saatnya tiba, saya harus menghabiskan banyak poin untuk membeli tekniknya. Mata Luo Feng berbinar, selama aku bisa mengendalikan sarang induk, semua ini akan sia-sia. Mengendalikan sarang induk dan memeliharanya, imbalan investasinya akan mengejutkan. Namun Luo Feng mengantisipasi untuk lebih memeliharanya, yang terbaik adalah semoga mengendalikan sarang induk yang abadi, itu akan gila.
Namun dia juga mengerti, bahwa sarang induk itu sangat langka di dalam seluruh klan serangga. Peluang evolusi bahkan lebih sulit daripada binatang bertanduk emas yang menerobos hingga mati ribuan hingga puluhan ribu kali. Saya tidak bisa berharap terlalu banyak. Bahkan untuk mengendalikan sarang induk normal sudah luar biasa dan kuat. Menciptakan pasukan serangga penguasa sektor, dengan serangan gabungannya, hehe. Luo Feng bersemangat, pasukan serangga dapat bereaksi sesuai dengan energi roh ratu dan menjadi satu tubuh, serangan bak yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. 1 triliun tentara serangga kuat bertindak sebagai satu, itu surgawi. Ini adalah kekuatan klan serangga. Setelah berlatih selama beberapa dekade di bumi, saya akan melakukan terobosan ke penguasa sektor. Ketika saatnya tiba, saya akan melatih 10.000 teknik pengendalian pikiran dan ketika itu selesai, kekuatan saya hampir harus siap untuk mengendalikan sarang induk itu. Luo Feng tidak bisa menunggu. Bagaimanapun di tingkat penguasa sektor, dunia internal saya akan mengalami perubahan mutlak dan saya akan dapat memberikan kehidupan. Sebelum binatang bertanduk emas itu menjadi level penguasa sektor, memasukkan segala bentuk kehidupan secara otomatis akan dicerna, dan jika itu tidak mungkin, dunia internal akan hancur. Tingkat penguasa sektor. Dunia internal, itu mirip dengan dunia internal penguasa sektor manusia, yang mampu menampung bentuk kehidupan di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah, dunia internal binatang bertanduk emas sangat luas. Menempatkan sarang induk klan serangga ke dunia internal, siapa yang tahu apakah itu akan dicerna. Luo Feng berpikir, dan ketika dunia internal saya bahkan lebih besar dari, itu akan sangat cocok untuk sarang induk untuk menghasilkan sejumlah besar tentara serangga, itu dapat mempersiapkan sejumlah besar dan melepaskan mereka semua pada saat kritis. Luo Ping dan Luo Hai keduanya pergi untuk beristirahat, Luo Feng dan Su Xin kembali ke tempat tinggal mereka. Di tempat tidur, Su Xin memeluk Luo Feng dan berkata dengan lembut, "Feng, ada yang ingin kukatakan padamu." "Apa?" Luo Feng membelai rambut panjang istrinya. "Kamu seharusnya menyadari bahwa ada perubahan besar di bumi sejak kamu pergi." Su Xin berkata, "Dan renovasi ini sepenuhnya mengandalkan kekayaan keluarga Luo kami." Luo Feng mengangguk. "Itu normal, jika keluarga Luo tidak menyediakan uang, siapa yang akan melakukannya?" "Selama renovasi, seperti dalam skala besar, kami menggali tanah yang dalam, jalur Gunung Del, kami menemukan beberapa item khusus di bumi." Su Xin tersenyum, "Barang-barang ini, beberapa adalah barang-barang yang tersisa selama peradaban saat itu, kami telah mempelajari banyak dari mereka. Namun, ada satu barang yang belum dapat kami pahami sepenuhnya." "Ah," Luo Feng terkejut. Bumi diperintah oleh negara alam semesta sejak lama, hanya setelah Huyan Bo mengambil alih kemudian dan menempatkan teknik luar angkasanya, maka secara alami ada beberapa item yang tertinggal. Namun, keluarga Luo sekarang sangat kuat, barang-barang yang tidak dapat mereka pelajari sangat langka. Item ini, suhu setinggi matahari bahkan tidak dapat membahayakannya. Kami awalnya mulai mempelajarinya dengan cermat, tetapi kami menjadi lebih berani seiring berjalannya waktu. Namun kami tidak dapat merusaknya sama sekali. Item ini, setidaknya bahan kelas F. Namun itu pasti sesuatu yang lain, bukan logam kelas F lain yang dapat kita temukan di alam semesta virtual. Luo Feng terkejut. Setidaknya kekerasan logam kelas F? Dan itu bukan logam kelas F? Paduan kelas F. Di alam semesta yang luas, sehubungan dengan paduan, bisa dijelaskan seperti itu. 1. Paduan tertinggi yang bisa dicapai adalah E-grade. Memang. 2. Paduan kelas Super E memang ada. Mereka tampak bertentangan satu sama lain, sebenarnya, mereka harus dijelaskan dari sudut yang berbeda. Di alam semesta yang luas, tingkat tertinggi yang dapat dibuat ras manapun dari paduan adalah kelas E, hanya ras otomat yang memiliki kemampuan untuk membuat paduan super. Namun, AI yang hidup, setelah mereka menjadi abadi dan menyatu dengan paduan di tubuh mereka, itu menyebabkan tubuh paduan mereka berkembang dan menjadi paduan kelas super. Berarti, paduan kelas super di alam semesta sebenarnya hanya satu jenis tubuh otomat abadi. Dan secara akurat, klan robot sebenarnya tidak memiliki cara untuk membuatnya. Benda itu terlihat seperti balok. Su Xin berkata, papan yang sangat kecil. Barang itu, di mana itu? Luo Feng bertanya. Badan otomat harus satu badan penuh, bukan papan. Itu telah ditempatkan di harta karun nomor 1 keluarga, kata Su Xin. Harta karun nomor 1, jadi itu ada di bumi? Luo Feng tidak bisa menunggu, bawa aku ke sana. Keluarga kuno semua akan memiliki beberapa harta karun, karena seandainya keluarga itu jatuh, itu dapat dibangun kembali, dan harta karun ini, beberapa disimpan di bank, yang lain di planet mineral yang tidak mencolok di alam semesta. Keluarga Luo memiliki 12 harta karun. Hanya nomor 1 yang ada di bumi. Barang-barang lain dalam harta karun ini tidak terlalu berharga, bersama-sama, mereka hanya menambahkan sekitar 10 elemen campuran atau lebih. Su Xin berjalan di jalan bawah tanah, kedua sisi dipenuhi dengan lampu,
Langit-langit memiliki mekanisme tersembunyi lainnya, semua yang dapat dibeli Su Xin dengan status anggota inti perusahaan alam semesta virtualnya, hanya papan logam itu yang sulit ditentukan harganya. Pintu logam harta karun terbuka secara otomatis. Itu dia, Su Xin mengambil papan itu. Luo Feng meliriknya. Ini adalah papan logam hitam murni, bahkan ada beberapa ukiran di permukaannya, satu-satunya hal adalah papan ini seharusnya dipatahkan dari bagian yang lebih besar. Ukirannya sangat normal, Su Xin berkata, kami tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, papan rusak ini bukan dari logam kelas F yang dapat kami temukan, dan tidak ada cara untuk merusaknya. Dan menurut tanah di sekitar tempat kami menemukannya, papan yang rusak ini setidaknya harus berusia lebih dari 600 juta tahun, namun tidak memiliki tanda-tanda pembusukan sama sekali. Luo Feng menerima papan itu dengan rasa ingin tahu, dengan satu sentuhan, dia terkejut, sangat ringan. Papan ini, seperti yang pernah dipatahkan, memiliki 6 tepi, yang terpanjang dengan panjang 11,2 cm, yang terpendek 3,1 cm, jelas itu adalah papan black metal seukuran telapak tangan. Namun beratnya mirip dengan pensil. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa papan logam aneh yang ditemukan di bumi. Menggosok logam hitam seukuran telapak tangan di tangannya, itu dingin dan licin, hampir seperti menyentuh sepotong batu giok. Feng, apakah kamu tahu apa itu black metal ini? Su Xin bertanya. Luo Feng dengan lembut menggelengkan kepalanya. Karena dia belum pernah melihat logam hitam ini, bahkan dalam ingatan warisan besar dari binatang bertanduk emas itu, dia telah mempelajari logam kelas F dan kelas G dengan serius sebelumnya. Namun tidak ada logam seperti itu di dalam ingatan sama sekali. Babata, apakah kamu tahu tentang ini? Luo Feng bertanya dalam hati. Saya sudah memindainya dan pemindaian tidak bisa mendapatkan informasi apapun, tidak ada cara untuk menembusnya, ini adalah logam hitam yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Babata berkata dengan rasa ingin tahu dalam kesadaran Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba menggunakan kedua tangannya untuk memegang papan. Matanya berbinar dan dia dengan keras menggunakan kekuatannya. Sebagai prajurit tingkat 9 penguasa domain, dia bisa dengan mudah menghancurkan planet kehidupan. Namun kekuatannya yang kuat bahkan tidak berpengaruh pada papan logam kecil itu. Hampir seolah-olah kekuatan Luo Feng seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Logam yang aneh, Luo Feng mengerutkan kening ingin tahu, ayo pulang. Luo Feng membawa istrinya dan meninggalkan harta karun itu. Di balkon kamar tidur, Luo Feng duduk diam di sana, sudah sekitar jam 3 atau 4 pagi, bulan bersinar terang di langit, angin malam yang dingin bertiup melalui jendela. Dengan otoritasku sekarang, aku dapat mencari banyak item dan material misterius di perusahaan alam semesta virtual, aku hampir pernah melihat semuanya sebelumnya. Dan di dalam ingatan binatang bertanduk emas, ada banyak logam khusus lainnya, aku juga pernah melihatnya. Luo Feng menggosok papan tulis di tangannya, namun tidak ada informasi tentang ini sama sekali. Pasti ada sesuatu, mata Luo Feng berbinar. Dia sangat jelas, meskipun posisinya tinggi, hanya dalam kemanusiaan itu sendiri. Ada banyak yang jauh lebih tinggi darinya. Meskipun posisi anggota wilayah asalnya tampak kuat, di atasnya adalah kematian tingkat kaisar, dan otoritas gurunya Truyan, bahkan lebih tinggi dari kematian tingkat kaisar normal. Dan di atasnya adalah para pemimpin negara alam semesta. Bagaimanapun, meskipun di antara 1008 negara alam semesta umat manusia, dia dianggap lebih tinggi, itu bukan eselon atas yang sebenarnya. Informasi yang dia tahu secara alami sedikit. Namun, aku bahkan tidak dapat menemukan ini dalam ingatan binatang bertanduk emas. Maka logam ini pasti sangat istimewa. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Itu adalah harta karun. Harta karun yang pasti, ukiran pada permukaan papan logam hitam yang rusak ini, mengapa terlihat sangat normal. Luo Feng menatapnya, dengan penglihatannya, dia bisa menganalisis hal-hal melalui tingkat yang dangkal bahkan sampai ke tingkat sel. Namun, meski begitu, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Karena aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, aku akan mencoba menggunakan energi roh untuk memindainya dengan benar. Pikiran Luo Feng bergerak. Cici, benang energi roh yang tidak berbentuk, tidak berwarna, dan sangat tipis dengan lembut memindai papan. Ekspresi Luo Feng berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Haha, jadi begitu, ini benar-benar istimewa? Kejutan yang menyenangkan memenuhi tatapannya. Saat dia memindainya dengan energi rohnya, benang energinya tidak menembus papan logam sama sekali, hampir seperti udara di atasnya. Namun itu memindai bagian dalam papan, dan dia bisa merasakan banyak lapisan penghalang. Logam ini memiliki efek yang pasti untuk memblokir energi roh. Luo Feng sangat bersemangat, namun, pemindaian energiku terasa seperti melayang di udara dengan logam ini, mungkin itu bukan papan logam, tapi bahan yang sangat kokoh.
Atau mungkin itu jenis logam yang sangat istimewa. Pokoknya, aku harus menggunakan energi roh untuk menyerangnya. Ada apa di dalam? Luo Feng mengendalikan energi rohnya. Ratusan benang roh bertindak seperti jarum yang menembus bagian dalam papan, banyak lapisan penghalang, bekerja keras untuk masuk sepenuhnya. Setelah beberapa saat, ekspresi Luo Feng sedikit berubah, dia merasa energi rohnya tidak bisa masuk lebih dalam. Aku tidak bisa menembus, aku tidak percaya ini, dia menyipitkan mata. Dalam dunia internalnya, di benua yang luas, pegunungan seperti binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar, secara bersamaan ukiran pada 4 tanduk di kepalanya menyala. Kemampuan alami memperkuat, itu tidak hanya memperkuat tubuh fisik binatang itu, tetapi bahkan jiwanya, jiwa di dalam inti juga diperkuat. Pergi, di balkon, tatapan Luo Feng seperti kilat. Tubuh buminya saat ini adalah penguasa domain level 9, dan binatang bertanduk emas itu juga penguasa domain level 9, karena mereka adalah level yang sama, jiwa di dalam inti dapat menahan energi roh yang diperkuat dari dalam, tubuh buminya tidak akan hancur. Dari kekuasaan, jika tubuh manusianya hanya alam semesta level 9, dia tidak akan dapat menggunakan energi roh inti. Karena perbedaannya terlalu besar, tubuh manusianya akan bisa menerimanya. Biasanya, jika perbedaannya antara 2 hingga 3 level, tubuh bisa menahannya. Dengan kekuatan hukum asal dan peningkatan kekuatan, Luo Feng segera berhasil menembus lebih dalam ke papan black metal. Gemuruh, anak saya, suara bergema samar bergema di benak Luo Feng, segera kesadarannya terseret ke dalam ilusi itu. Setelah beberapa saat, tubuh Luo Feng yang duduk di balkon tiba-tiba tersentak, ekspresinya berjuang, dia menggertakkan giginya dan membuka matanya dengan ganas. Sial, aku belum pernah menemukan ilusi seperti itu. Kepala Luo Feng dipenuhi dengan keringat, ini adalah ilusi paling aneh yang pernah dia temui, tidak seperti teknik ilusi manusia, mereka biasanya diarahkan ke hati dan keinginan seseorang, karakter De, membuat mereka jatuh dan tidak bisa melepaskan diri. Namun ilusi ini, apakah salah satu yang murni menggertak orang itu? Dengan suara yang bergema, banyak ilusi yang tercipta darinya. Saat Luo Feng menerobos satu, lebih banyak lagi akan muncul. Hal ini mengakibatkan Luo Feng terus-menerus menerobos banyak ilusi dengan semakin banyak yang dihasilkan darinya, membuatnya jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Saya menerobos hampir 10.000 ilusi, akhirnya ilusi tak berujung mulai runtuh. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, energi rohnya terus mencari jauh di dalam papan black metal, tiba-tiba kata-kata dan informasi mulai masuk melalui energi rohnya. Setelah beberapa saat, kata-kata dan informasi itu berakhir. Ini sebenarnya adalah item penyimpanan warisan. Luo Feng menggosok papan logam dengan rasa ingin tahu, kata-kata ini adalah karakter Cina, namun saya tidak mengenalinya sama sekali. Banyak karakter Cina, ada total 36.923 kata. Sayang sekali dia tidak mengenali satupun. Rasanya seperti kata-kata kuno dari Cina kuno, tapi sebenarnya tidak. Kecepatan perhitungan kesadarannya mengejutkan, dia memiliki beberapa pemahaman tentang kata-kata kuno misterius dari Cina, dan kata-kata dari papan ini tampak seperti itu, namun, tidak sepenuhnya seperti itu. Babata, Luo Feng berteriak. Menemukan sesuatu? Tanya Babata. Apakah kamu mengenali kata-kata ini? Luo Feng menemukan karakter yang rumit dari dalam, total 92 goresan dan menulisnya di udara. Ini, Babata terkejut, ini adalah kata dari ras Dewa Api. Ras Dewa Api, Luo Feng terkejut. Dia dengan cepat mencari melalui ingatan binatang bertanduk emas dan menemukan beberapa catatan dari ras Dewa Api. Ras Dewa Api adalah salah satu dari triliunan ras di alam semesta yang luas, ras yang kuat yang tidak boleh dikacaukan. Meskipun ingatan warisannya sangat sedikit, itu sangat memperingatkan bahwa mereka tidak boleh dikacaukan. Babata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ras Dewa Api? Luo Feng bertanya. Ketika saya bersama Tuan, saya bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Babata berkata, namun, setelah Anda menjadi anggota wilayah primal, sebagai asisten Anda, saya pasti dapat membantu mencari melalui jaringan, maka, dengan otoritas Anda, saya telah mencari banyak informasi dan menyimpannya di dalamnya. Luo Feng tertawa. Saat dia berlatih biasanya, Babata akan bosan dan dengan demikian mempelajari informasi yang tersedia. Ceritakan tentang ras Dewa Api. Luo Feng bertanya. Ras-ras yang mampu bertahan dalam triliunan ras lain di alam semesta semuanya tidak bisa diremehkan. Babata mulai menjelaskan, tentu saja, manusia, klan serangga, robot, iblis, Del. Semuanya termasuk ras puncak. Ras-ras ini berdiri di atas yang lain dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Seperti klan serangga, itu sangat bersatu, mereka berpikir sebagai satu. Dan sarang induk yang kuat mampu menciptakan tentara abadi.
Pasukan serangga yang tak ada habisnya, sarang induk manapun dapat dengan mudah mendominasi bidang bintang. Perlombaan otomat, semuanya adalah AI yang hidup dan semakin tinggi level mereka, semakin menakutkan. Hanya senjata canggih mereka saja yang bisa digunakan untuk membunuh mayat hidup. Umat manusia, setiap orang dari mereka dapat dilatih dan tumbuh menjadi kuat. Ditambah jumlah mereka yang sangat besar, dengan itu, mereka dapat menghasilkan banyak jenius dan memelihara banyak pejuang mutlak yang dapat mendominasi alam semesta. Babata berkata, mungkin dalam hal satu tubuh, mereka tidak dapat dibandingkan dengan petarung puncak klan serangga atau prajurit puncak robot, namun mereka memiliki jumlah yang sangat besar. Bagaimanapun, ras puncak biasanya memiliki dua kekuatan, satu adalah kekuatan yang kuat, yang kedua adalah mereka memiliki teknik sendiri seperti klan serangga, robot dan teknik manusia. Selain balapan puncak, ada balapan lain yang jumlahnya kecil tetapi masih sangat kuat. Oleh karena itu mereka memiliki posisi yang pasti di alam semesta. Posisi mereka mungkin tinggi atau rendah. Babata berkata, beberapa ras yang lebih lemah telah lama tunduk atau telah ditelan. Ras Dewa Api adalah salah satu ras misterius yang kuat. Jumlah mereka sedikit, maka wilayah yang mereka miliki tidak besar. Dan karena mereka memiliki banyak makhluk absolut, ditambah wilayah mereka tidak terlalu besar, maka bahkan manusia dan klan serangga, ras puncak lainnya tidak ingin mengacaukan mereka. Mereka tidak dapat menanggung kerugiannya. Luo Feng mengangguk, dari ingatan warisan yang dia miliki. Ras secara luas dapat dipisahkan menjadi ras puncak, ras kuat, ras normal dan ras lemah. Manusia termasuk dalam ras puncak. Ras Dewa Api milik ras yang kuat. Ras binatang bertanduk emas, itu sedikit lebih lemah dari ras Dewa Api, terutama karena jumlahnya terlalu sedikit. Satu gajah, dibandingkan dengan 100 juta semut, tidak diragukan lagi semut lebih kuat. Karakter yang kamu tulis sebelumnya adalah salah satu ras Dewa Api. Babata berkata, mereka memiliki sejarah yang sangat kuno, mereka mungkin ada kembali ketika alam semesta pertama kali lahir, dan papan black metal ini sebenarnya telah ada di bumi selama sekitar 600 juta tahun, dari situ, kita dapat memahami sejarah mereka melebihi 600 juta tahun. Tapi bagaimana ras Dewa Api memiliki logam khusus seperti itu? Luo Feng berpikir, bahkan dalam ingatan warisanku atau dengan otoritasku, aku tidak dapat menemukan informasi seperti itu tentang logam ini di jaringan alam semesta virtual. Pertama Luo Feng, kamu harus memahami bahwa ingatan yang kamu warisi adalah karya dari generasi binatang bertanduk emas yang rela mewariskan pengetahuan mereka melalui garis keturunan, maka kamu dapat menerimanya. Beberapa informasi ekstra misterius, mereka mungkin tidak akan meninggalkannya. Luo Feng tercengang. Benar. Kedua, karena ras Dewa Api adalah ras yang kuat, bahkan dengan jumlah kecil mereka, mereka masih ras yang kuat. Lalu, bagi mereka, menghancurkan negara alam semesta masih mudah, kata Babata. Mereka kuat dan misterius, dengan sedikit kontak dengan dunia luar, setiap ras memiliki keunikannya masing-masing, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Babata berkata, meskipun kata-kata dan informasi di papan ini berasal dari ras Dewa Api, itu tidak berarti itu adalah milik mereka. Lagi pula, ada banyak makhluk yang benar-benar mengetahui karakter dan kata-kata dari ras tersebut. Luo Feng mengangguk. Metode termudah adalah mempelajari bahasanya terlebih dahulu dan kemudian menerjemahkannya. Apakah Anda tidak akan tahu setelahnya? Kata Babata. Haha. Luo Feng tertawa dan mengangguk. Bahasa ras Dewa Api memiliki kesamaan dengan bahasa Cina. Mereka semua menggunakan karakter yang sangat mirip, dan semua karakter dalam bahasa kuno ras Dewa Api hanya berjumlah sekitar 10.000 kata. Mirip dengan Cina, sedangkan jika semua karakter Cina kuno ditambahkan mungkin akan cukup banyak. Sebenarnya banyak yang telah dibuang, yang biasanya digunakan hanya beberapa ribu. Beberapa ribu kata, membentuk seluruh bahasa dan budaya. Karakter ras Dewa Api, dengan ingatan kesadaran Luo Feng, hanya dengan melihatnya sekali memungkinkan dia untuk benar-benar mengingatnya. Bahasa yang sederhana dan misterius, sangat mirip dengan bahasa Cina. Luo Feng berpikir saat dia mulai menguraikan informasi di dalam papan black metal. Detailnya adalah 9 tingkat. Bentuk kehidupan daging dan darah terutama tubuh dan jiwa, keduanya sama pentingnya. Manual ini mengkhususkan diri dalam merombak tubuh, mengubah esensi tubuh fisik, menyebabkannya berubah dari dalam, dan berevolusi. Ada 829 kata setelahnya. Latihannya sangat berbahaya, setiap satu dari 9 level, kegagalan akan mengakibatkan jiwa dan tubuh hancur, kematian langsung. Level 1, 31.231 kata setelahnya. Tingkat 2, 92 kata setelahnya. Tingkat 3, 71 kata setelahnya. Tingkat 9, 1292 kata setelahnya. Ini harus menjadi manual pelatihan yang sangat misterius dan rahasia, total lebih dari 30.000 kata, itu tidak lengkap.
Bahkan kata-kata di dalamnya ada bagian yang hilang, namanya memiliki 4 kata, hanya 2 yang terbaca, 2 lainnya tidak diketahui. Brengsek. Menurut detail bagian depan, ada total 9 level di manual ini. Setelah menerjemahkan, manual 1 selesai, yang lain tidak. Luo Feng memegang papan logam hitam yang rusak, itu tidak lengkap. Oleh karena itu informasi di dalamnya juga tidak lengkap. Namun dari kelihatannya, itu ada di bagian depan dari keseluruhan manual. Namun, hanya dari melihatnya saja, Luo Feng terkejut, karena itu benar-benar tidak seperti teknik yang pernah dia temui. Banyak teknik menggunakan hukum asal dan teknik pertempuran. Sama seperti Dewa Dunia, itu hanya memungkinkan seseorang untuk mengubah ukuran seseorang dan memadatkan kekuatannya. Luo Feng belum pernah mendengar dari mengembangkan tubuh seseorang dari dalam. Evolusi tubuh fisik, itu hanya bisa terjadi berkali-kali, dari tingkat pelajar ke pelancong bintang ke tingkat bintang ke tingkat alam semesta ke penguasa domain ke penguasa sektor. Luo Feng berpikir, dan hanya melalui terobosan ini tubuh seseorang akan berevolusi. Dan dari level 1 hingga 9, itu hanya memperkuat. Namun, menurut teknik ini, bahkan setelah seseorang mencapai puncak penguasa sektor, selama mereka berlatih dalam hal ini, mereka dapat melihat kekuatan tubuh mereka untuk berevolusi lebih jauh. Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Evolusi fisik, evolusi jiwa, ini adalah hal-hal alami yang terjadi pada terobosan, teori dan fisika. Luo Feng tidak tahu sendiri, itu murni pergerakan hukum asal alam semesta. Sama seperti bagaimana alam semesta telah menetapkan aturan. Batas jiwa adalah 1000 era, batas besar untuk tingkat pelancong bintang, alam semesta, dan penguasa domain. Batas rentang hidup, salah satu hukum alam semesta. Evolusi tubuh juga merupakan salah satu hukum. Kecepatan tertinggi di alam semesta adalah kecepatan cahaya, ini juga salah satu hukumnya. Manual ini sebenarnya melebihi hukum alam semesta. Luo Feng merasa jantungnya berdetak kencang, dia menyipitkan mata, kata-kata dari manual menerjemahkan dalam pikirannya. Nama manualnya tidak lengkap, oleh karena itu dia membiarkannya tanpa nama. Pedoman tanpa nama, mengembangkan tubuh fisik, bahkan di domain Lord level 9, atau Lord Sektor level 9. Seseorang masih bisa memicu evolusi di dalam tubuh fisik. Luo Feng berpikir, ini tidak bisa dipercaya. Banyak orang berlatih sampai penguasa sektor level 9 dan tubuh mereka sudah berada di puncak, tidak dapat berevolusi lebih jauh. Bahkan Dewa Binatang bertanduk emas di dunia hanya memadatkan tubuh dan kekuatan, itu tidak menyebabkan perubahan nyata pada tubuh. Mata Luo Feng berbinar. Perubahan genetik, energi sungai darah. Saya ingat saat saya memicu energi sungai darah, gen binatang bertanduk emas di dalam cakar kanannya semua akan berubah dengan cepat. Hanya cakar kanan saja yang setara dengan 10 kali kekuatan tubuh. Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas itu sangat besar, cakar kanannya saja biasanya tidak 1/10 dari kekuatan penuhnya. Tetapi dengan energi sungai darah, itu 10 kali lipat dari seluruh cakar kanan. Tingkat perubahan genetik ini, seberapa menakutkannya? Di luar jendela, langit berkilauan. Luo Feng berdeham saat dia duduk di balkon, dia dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Benar, takut. Bahkan setelah mempelajari tablet kekacauan primal 9 alam semesta, dengan coretan ruang waktu, ini semua adalah panduan dalam memahami hukum asal alam semesta, dan memahami hukum berada dalam hukum alam semesta. Luo Feng berpikir, saya belum pernah mendengar tentang melanggar hukum, ini hanya makhluk abadi semuanya adalah penguasa hukum alam semesta, mereka tidak dapat mengembangkan tubuh mereka lebih jauh. Jika mereka tahu teknik surgawi seperti itu, memungkinkan seseorang untuk mengembangkan tubuh mereka setelah mencapai batasnya. Saya khawatir mereka akan bertarung dengan gila untuk mengambilnya. Luo Feng menyipitkan mata, tentu saja posisiku dalam kemanusiaan itu sendiri tinggi, namun rendah, aku belum benar-benar menyentuh eselon atas umat manusia yang sebenarnya. Kemanusiaan, salah satu ras puncak. Makhluk absolut yang berdiri di puncak kemanusiaan memiliki banyak sumber daya, banyak di antaranya sudah dimonopoli, seperti kristal sungai darah dan slot untuk warisan catatan iblis Del. Bagaimanapun, bagi Luo Feng, bajingan kecil ini, ada banyak hal yang tidak pernah bisa dia dapatkan. Saya berani mengatakan bahwa manual yang memicu evolusi dalam tubuh melewati hukum alam semesta ini, sangat berharga. Tidak peduli apa, aku pasti tidak bisa mengungkapkannya, pikir Luo Feng. Panduan ini akan membuat alam semesta cemburu. Total 9 level, kegagalan di setiap level akan mengakibatkan jiwa dan tubuh hancur menjadi abu. Sukses berarti evolusi genetik. Kegagalan akan mengakibatkan inti itu sendiri runtuh. Itu sangat aneh dan menakutkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Luo Feng pertama-tama pergi ke Sennong Jia untuk melihat sarang induk.
Setelah itu dia memberitahu tim penjaganya bahwa dia akan tenggelam dalam pelatihan, meninggalkan Dylan yang bertanggung jawab atas renovasi bumi. Di dalam ruang rahasia keluarganya, ruang rahasia yang kosong tidak memiliki apa-apa selain deretan senjata. Luo Feng duduk di sana bersila. Pak, Luo Feng melemparkan pedangnya ke rak senjata. Dia melirik bilah bayangan darah. Saat ini anggota klan Mosa saya telah mengambil bentuk bilah bayangan darah, dan intinya terletak di dalamnya. Tidak peduli apa yang terjadi, inti hidup saya ada di dalam tubuh Mosa. Melatih tubuh bumi dan bahkan jika hancur, saya masih bisa membangun kembali tubuh. Teknik manual ini sangat menakutkan. Namun, Luo Feng kebetulan adalah salah satu dari sedikit orang di alam semesta yang tidak takut akan nyawanya. Pelatihan manual ini membutuhkan bola jiwa dan bola energi genetik sebagai dua inti, melepaskan energi roh dan energi genetik untuk meresap terus-menerus ke seluruh sel dalam tubuh, menyebabkan bola jiwa dan energi genetik dan tubuh, menemukan keseimbangan, sebelum memulai pelatihan untuk berevolusi secara genetik. Saat dia gagal, akan runtuh. Tubuh, genetik dan energi roh, akan berubah menjadi abu. Jika itu adalah bentuk kehidupan daging dan darah yang normal, saat bola energi genetik dan roh berubah menjadi abu, itu akan menjadi kematian tanpa keraguan. Namun, bola kristal energi genetik dan roh ini tidak terlalu penting bagiku. Mereka hanya bisa dianggap sebagai energi. Luo Feng berpikir, jika saya gagal, itu bukan masalah besar, saya hanya perlu mengumpulkan energi untuk mereformasi tubuh. Menghembuskan, menghirup, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan angin kencang mengakibatkan badai di dalam ruangan seluas 10 meter. Akhirnya, dia menutup matanya dan 30.000 kata dari manual tanpa nama muncul di benaknya, lalu dia memulai pelatihan. Bola energi roh berputar yang mewakili jiwanya terbang langsung ke posisi kesadaran otaknya. Bola kristal energi genetik tetap sebagai dantiannya. 3. Sebagai 1. Segera dua bola secara bersamaan menembakkan 720 benang energi, dengan cepat menembus 720 titik vital tubuhnya. Tubuh sebagai alam semesta, bangkit. Gemuruh, kedua bola itu bergetar hebat dan sekali lagi menembakkan 36.000 benang yang dengan cepat memasuki setiap bagian tubuhnya. Kekaburan benang energi menembus setiap sisi tubuhnya, hampir seperti saluran energi baru, memungkinkan bola energi genetik dan roh untuk mengembun tidak seperti sebelumnya. 3. Membentuk keseimbangan sempurna hampir seperti revolusi alam semesta, benang energi mengikuti 72.000 benang, 1.440 benang utama yang mengalir di seluruh tubuhnya.